Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Sahabat channel YouTube Ustadz Lawyer Dakwah dimanapun Anda berada, pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat afiat dan senantiasa diberikan kelancaran dalam setiap urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya di dalam channel Ustadz Lawyer Dakwah yang akan terus continue membahas seputar hal-hal yang memang tabu dan harus diluruskan. Salah satunya adalah perbandingan seorang tokoh. Jadi tatkala kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka pasti ada referensi ataupun ada dasarnya ataupun ada alasannya. Kenapa kita ingin membandingkan orang tersebut dengan diri kita? Dan perbandingan tersebut juga harus masuk akal, masuk nalar logika, masuk standarisasi orang awam pada umumnya. Seperti hal contohnya begini. Ketika langit itu dibandingkan dengan laut, maka itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan, sehingga berbanding terbalik dan tidak berbanding lurus. Sebab yang disebut dengan perbandingan harus berbanding lurus. Nah, itu namanya perbandingan dan sah untuk dibandingkan. Seperti halnya ada seorang lulusan Mesir, kemudian dibandingkan dengan orang yang sama dengan lulusan Mesir. Nah, ini berarti perbandingan yang lurus, gitu ya kan? Si A lulusan Mesir, si B lulusan Mesir, walaupun tahun lulusnya itu berbeda, tapi dia sah untuk dibandingkan. Namun orang yang membandingkan orang yang lulus dengan lulusan kuliah, kemudian dibandingkan dengan lulusan SD. Nah, ini keluar daripada akal pikiran manusia pada umumnya. Sehingga bila mana kita mencari perbandingan, harus sejajar, berbanding lurus, gitu. Jangan berbanding terbalik. Langit dibandingkan dengan laut, ya itu berbeda. Langit menurunkan hujan, sehingga air tersebut berada di laut, kan begitu. Sehingga tidak bisa untuk dibandingkan antara langit dan laut. Itu berbeda ya, berbeda. Tapi bisa berbanding lurus tatkala bumi dibandingkan dengan planet yang lainnya. Seumpama bumi ini mengandung oksigen, nah planet yang lainnya ada tidak yang mengandung oksigen. Nah, itu namanya perbandingan yang sehat, gitu loh. Nah, kenapa saya bicara perbandingan pada konten saya kali ini? Karena lagi-lagi YouTuber Harry Pras ini membandingkan dirinya dengan UAS, yang mana UAS lulusan Mesir, memiliki kapasitas ilmu agama yang tidak diragukan lagi, ya. Kemudian bila dibandingkan dengan Harry Pras ini, mohon maaf, itu sangat berbanding terbalik, tidak berbanding lurus. Seharusnya seperti halnya UAS sebagai tokoh agama, ya, dia dibandingkan dengan tokoh agama yang lain, gitu, jika ingin main perbandingan. Nah, kalau Harry Pras ya dibandingkan dengan orang yang semacam dia juga, gitu kan. Jadi kalau kemudian mengklaim dirinya itu dibandingkan dengan suatu tokoh tertentu, itu berbeda. Nah, kita lihat bagaimana reaksi Harry Pras ataupun komentar Harry Pras ketika membandingkan daripada dirinya dengan Ustadz Abdul Somad, gitu. Akan ada Al-Quran yang akan datang setelah Imam Mahdi muncul. Yang bilang seperti ini bukan Harry Pras, tapi Ustadz kalian, yaitu Ustadz Abdul Somad. Dia mengatakan Quran itu sudah diotak-atik, diobok-obok oleh Umar, Utsman, Abu Bakar. Maka dia tak percaya Quran yang ini. Kalau memang dia tak percaya, kenapa mereka masih pakai Quran ini? Kata imam dia, sementara Quran yang asli datang, pakai aja yang KW ini dulu. Masihkah belum mau berpikir?
Apakah Ustadz Abdul Somad agen Yahudi karena tidak percaya kepada Syiah, membongkar kebobrokan Syiah? Dari kemarin Harry Pras membongkar kebobrokan Syiah agar kalian melek, agar kalian paham, agar kalian. Nah, jadi karena Ustadz Abdul Somad itu membongkar kebobrokan Syiah, lantas Harry Pras merasa bahwasannya dirinya sama dengan Ustadz Abdul Somad yang sudah membongkar juga kebobrokan Syiah. Nah, ketika seseorang berbicara harus punya kapasitas dulu. Dia membongkar kebobrokan Syiah melalui kacamata apa? Apakah dalam ilmu kenegaraan? Apakah dari ilmu sejarah? Apakah dari ilmu agama? Jadi nggak bisa ilmu itu, pelajaran itu main tabrak-tabrak sendiri, mengklaim tiba-tiba menyimpulkan sendiri hanya karena satu berita ataupun dua berita gitu loh. Sekarang Ustadz Abdul Somad mengkritiki orang-orang Syiah ya dari perspektif sudut pandang ilmu agama. Itu memumpuni karena Ustadz Abdul Somad memiliki track record akademik yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, tapi kalau Harry Pras di sini kan seorang YouTuber. Faktanya demikian. Gitu loh. Dan saya pun belum tahu yang bersangkutan pernah belajar agama di mana. Gitu loh. Jadi kalau main perbandingan itu harus berbanding lurus. Nggak boleh berbanding terbalik. Gitu. Ketika Ustadz Abdul Somad mengkritiki Syiah, bukan berarti dia sama dengan Harry Pras. Gitu. Dan yang mengkritiki Syiah itu bukan hanya Ustadz Abdul Somad. Gitu loh. Seperti halnya orang-orang ahlu sunnah yang mungkin juga berjuang di Palestina. Itu juga kontra dengan Syiah kan? Gitu. Jadi seakan-akan di sini Harry Pras ingin mengajak penonton bahwa orang yang mengkritiki Syiah, apakah dia agen Yahudi? Oh enggak. Bukan begitu, bukan. Anda dituduh sebagai agen Yahudi, itu mungkin ada pandangan orang lain yang berbeda terhadap diri Anda. Tapi kalau saya sekali lagi, saya menyampaikan di sini, Harry Pras tidak bisa dikatakan sebagai agen Yahudi. Gitu. Kenapa? Satu, ketokohannya belum diakui. Jangankan di lingkup orang-orang Yahudi, di lingkup eksternal, di lingkup internalnya pun, ya kan, di manhaj salafi yang dia akui, itu belum tentu Harry Pras termasuk daripada bagian tokoh internal di dalamnya. Gitu. Dan apa keuntungan orang Yahudi? Apa keuntungan orang-orang Israel untuk menjadikan Harry Pras sebagai agen mata-mata atau agen Zionis? Begitu loh. Disinilah yang dikatakan sindrom star atau star syndrome ya. Jadi orang sudah merasa dirinya itu hebat sebagai bintang, ya sebagai orang yang sudah pada kenal sama dia. Jadi subscriber jutaan itu gitu, itu tidak memberikan kesimpulan kepada kita bahwa semuanya mensubscribe channel tersebut adalah orang simpatisan. Tapi orang kontra pun bisa mensubscribe dia, gitu loh. Haters pun bisa mensubscribe dia. Nah, di sini saya sampaikan tanpa ada rasa kebencian. Saya hanya menyampaikan bahwasanya perbandingan itu harus disesuaikan pada tempatnya. Ya, jadi seumpama membandingkan makanan tertentu, dibandingkan sate ayam dengan sayur kangkung, lo beda. Sate ayam dibandingkan dengan sesama sate. Contoh, sate ayam dibandingkan dengan sate kelinci, sate ayam dibandingkan dengan sate kambing. Itu berbanding lurus. Tapi kalau sate ayam dibandingkan kangkung, ini nggak nyambung, gitu loh, nggak nyambung, gitu. Ayam ayam kampung, gitu, dibandingkan dengan ayam yang biasa dikonsumsi, ya nggak? Itu nyambung masih. Tapi kalau ternyata ayam goreng kampung dibandingkan dengan makanan di luar itu, seumpama dibandingkan dengan sayuran, itu nggak nyambung, gitu. Jadi ini tanpa ada rasa kebencian, ya. Dan juga ini saya sampaikan hanya untuk memberikan pelajaran bahwa membandingkan itu pada porsinya, pada tempatnya, agar bisa diterima oleh akal sehat manusia. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.